Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin. Fa ya mu'allimal Ibrahim al-hikmata 'allimna al-hikmata wa 'allimna min ladunka ilman mahzuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, para jemaah salam Jumat setengah bulan sekalian. Alhamdulillah, salam penjenengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala paparangi nikmat sehingga alhamdulillah sareng panjenengan sedaya bisa apalkan pol-polo di tempat keadinta di majlis keadinta seinsyaallah fihi barakah. Insyaallah majlis keadinta akan berbarakah. Karena sebelumnya kita doakan, kita doaki para tokoh-tokoh masyarakat sebagai keadinta, Ustaz Abu Bakar wa jami'i ahli baitih, Ustaz Mansur, Ustaz Nurdin, dan sebagian para tokoh masyarakat sebagai keadinta. Muka-muka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pelancong umrah. Muka-muka dari Allah Subhanahu wa ta'ala pengempang rezekinya. Muka-muka ya Allah Subhanahu wa ta'ala pengempang segala urusannya. Dan tak lupa juga para adilan sebagai sehadir dalam majlis keadinta. Kita doakan juga, kita doakan memperoleh tidak keluar di majlis keadinta kecuali oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan penjenengan juga sehadir di majlis keadinta, sehadir golongan keadinta. Kita doakan memperoleh penjenengan sebagai sabi etang memperoleh dulu kalau nasuh tanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja masalah lancar Allah Subhanahu wa ta'ala tulis marah masalahnya. Kalau solusi seterbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhir-akhir keadaan hadirin semoga Allah kita disuguhkan, kita diperlihatkan hal-hal yang mungkin sangat risau, sangat harus kita perhatikan tentang keberlanjutan agama Islam, terutama nasib-nasib peterah dan peterah petan boleh panjenengan sebagai engke menabi samakan mungkin petan gaul sareng panjenengan ke arsa nikmat, bahkan bisa dikatakan sebelum gangguan untuk melakukan ibadah, melakukan akajan ke masjid sebelum gangguan, melakukan badarusan sebelum gangguan, melakukan membedekalaman sebelum gangguan. Tapi kita tidak tahu bagaimana 10 tahun ke depan. Bila peterah-peterah sarang panjenengan kebutuhan kalau sarang panjenengan akan sami-sami raja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah semanang seenak sekarang? Itu kan bisa dikatakan dalam bahasa mangken itu kan angkat nyaman, tapi nyaman dekat audit ibadah sholat sambil ganggu. Tapi kita tidak tahu bagaimana nasib-nasib anak-anak kita. Makanya kalian
10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, bagaimana nanti zaman itu hadirin semuanya Allah. Maka itu yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita risaukan. Engki patut bahkan kaulah sareng panjenengan sebagai orang sepuh patut kubeter tako anak tak di rumah patut. Engki bahkan kaulah sareng panjenengan sebagai orang sepuh patut kubeter tako anak tak di jejeh, tako anak tak di sepeda, tako anak tak di kendaraan. Engki patut bahkan kaulah sareng panjenengan kubeter. Tapi ada hal yang tertinggal, ada hal yang luput dari pikiran badan golo sarung panjenengan. Yang kita ditekati penapah nasib akhirana. Kainta kati penapah nasib akhirana. Putra sarung putra panjenengan golo sarung panjenengan setuju. Beirang laku bagi pakunlah. Mengenal bagi pakun pada benepaan. Bagi pakunlah tidak entar kolongan dengan kena. Bagi pakunlah tidak entar ke masjid. Itu yang harus mestinya kita pikirkan. Kenapa boleh semakin zaman sudah semakin canggih, seakan-akan zaman semakin canggih, seakan-akan Kak Dinto menambil zaman semakin canggih berlaku, seakan-akan Islam itu kecil semakin tertinggal, seakan-akan. Kenapa? Seakan-akan ini kenapa tak mau turun? Apa tak mau turun seakan-akan? Agak ada Islam itu kalau anda mesti tak pakai baju bol. Yang kepala Islam ni kan. Nampak boleh kau semakin canggih zaman sesuai jenis keempat. Makin nikah, mentera melia, napa orang kebang itu apa itu pak ada rumah. Kita bangkit. Bapak takkan menghadapi yang dikhawatirkan deki sumbangan zaman dan maju deki Islam tidak maju. Padahal berdasarkan al-Islam salihun li kulli zaman. Islam ini relevan ni kapatut dak kesakutini zaman. Tak pandang zamannya zaman apapun kemajuannya, Islam itu patut dak kesakutini zaman. Islam kita patut dak kesakutini zaman. Cuma bukan kalau sarang panjenengan yang kurang memahami Islam. Bukan kalau sarang panjenengan yang kurang memahami bagaimana Islam yang seharusnya berada di zaman itu. Asal aku hadirin, Islam itu benih untuk diatur, tapi Islam yang mengatur. Jadi jangan mau ketika Islam itu mau diatur, seharusnya Islam yang mengatur. Maka hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mikir kemudian semakin Masya Allah, mungkin tak patah dapat fitnah ulama macam fitnah narona desa benda semacam fitnah tutup masjid benda semacam, tapi tidak menutup kemungkinan 1 tahun lagi 2 tahun lagi bakal dapat mengatur fitnah-fitnah itu. Hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala mangkana dalam hal ini sebagai penerus kita, sebagai penerus perjuangan berjalannya agama Islam, kita yang mestinya kita bermudahlah saya pekak dari mereka kita yang semuanya. Maka dalam Al-Quran ada Allah SWT ada walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani, kita tidak akan ridha, tidak akan pernah tinggal diam sampai kita ikut terhadap agamanya mereka. Tapi mereka akan cerdas saja semuanya. Saya pekak kita tidak ada mudahnya. Kemun bagian waturannya yang kebelah itu orang kalau mencerita akid kan nikah. Nikah secara akal-akalan kan enggak nikah. Tapi secara ilmu agama, secara tauhid, nikah yang pada tidak temu jadi saya rasa mata kadal nikah. Cuma secara rasional, secara akal, nikah saya pegang benar-benar mudah. Anak-anak kita yang menjadi target utama dari mereka. Ini yang mestinya kita pikirkan. Mungkin luput dari tanggul sarang panjenengan dalam masalah perbaikan agama, akhlak, kebenaran semacam. Tapi itu sangat penting. Memang al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam pasti akan jaya. Pada saatnya Islam pasti akan jaya. Kapan? Di saat Imam Mahdi rabu Islam akan jaya. Cuma tidak ada jaminan Islam bakal bakun jaji maturah.
Orang matura na sajan jauh dari agama lah. Nah oleh dengan mudah na sajan jauh dari agama lah. Pada panggilan yang masjid kumur keluar di kopeng sekanan, dan ginding di kopeng sekanan, keluar di kopeng sekiri. Tidak ada jaminan, saya jamin Islam bakal jadi betul. Tidak ada yang bisa menjamin hal nikah. Tapi Islam boleh kudukan saja, tapi tahu ni jadi amat. Jadi Islam ini tidak menutup kemungkinan Islam ini semakin merosot matura ketika orang matura tidak memikirkan tentang agamanya. Bahkan orang matura, orang berislam yang jauh dari agamanya. Masjid yang tidak akin benar semacam. Agar hadirin semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Hutan bola setuju. Itu nama kaya tempat kalian untuk ibadah Ustaz Abu Bakar. Saya memimpin hutan bola setuju mengarahkan. Ya kita doakan mantaran para tokoh-tokoh yang bersikap ibadah mantaran FAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mantaran dari Allah Subhanahu Wa Taala para tokoh-tokoh yang berlanjang umur, kelaban barokah, kelaban barokah ilmunah, kelaban barokah rezeki dan semacam, sehingga beliau-beliau itu bisa memimpin kita, membimbing kita dengan semenjak Allah. Maka dengan semenjak Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini tidak tinggal diam. Orang Yahudi dan orang Nasrani bahkan boleh kento pernah edabui dari setong guru nyaman guru nak kento nang Mekah boleh timin pernah edabui nyaman Syekh Fahmi itu edabui sebelum mulaiman agama selain Islam, apapun itu agamanya, agama selain Islam, apapun itu agamanya, baik agama Katolik, Kristen, benda semacam. Keentok cuma satu, visi dan misinya satu, apa? Untuk menghancurkan Islam. Ketika orang berpikir, kita memang betul-betul benar-benar itu. Maka kamu bodoh, orang atau orang Kristen berdeng Katolik, kamu berdeng atau tapi saya yang makin itu seperti sasaran, yang disudutkan, yang dihinakan itu Islam berarti mereka tujuannya sama, walaupun secara bisnis mungkin dikatakan, secara persaingan ekonomi dan semacam mungkin bisa dikatakan Amerika dan China asaing sumpah beda HP iPhone, beda HP Samsung dan semacam bersaing dalam segi ini, tapi tujuan dan visi dan misinya satu. Kenapa kau tidak mancor agama Islam? Mereka tidak akan tinggal diam melembab kepada TV, semancor di TV, makin lebih canggih di TV. Kenapa? HP. Kenapa yang gabung makin menang HP? Masya Allah. Jadi kita hadirin semula ke Allah SWT, kita mungkin kita sebagai risau. Kepikir dari hutan gaul yang sekarang menjenengan. Ya kita didik anak-anak kita, sampai anak-anak kita itu minimal harus pada manfaat. Apaan hajar dalam golongan, hajar golongan dia. Apaan istiqomah maka masjid anak minimal pada manfaat, boleh bisa lebih sini kan. Minimal yang paling sempurna pada manfaat. Cuma memakai pada manfaat itu sedikit terlalu rendah sini kan. Jadi cita-cita nikah anak nikah di rumah anak nikah sepadan para sahabat sini kasar, para paduan saya sini kan, sehingga terkekir rezeki minimal pada benbian sini, pada manfaat. Mengenai kita lagi dalam pada manfaat, rezeki kekir yang lebih lambat manfaat. Tapi kita hanya semulja, kita merupakan satu perkara, satu masalah yang perlunya kita pikirkan bersama-sama. Kita harus risau tentang harus lebih aktif lagi dalam mendidik anak. Lebih aktif lagi dalam mendidik anak kita itu boleh mana boleh anak kita sambil orang butang buah mungkin ini bisa berroh tergantung dengan Tuhan. Tapi mun anak mungkin nilai rotorot dekik belum sudah mengakar nilai rotorot mungkin ini cangkolang tak langkung mungkin ini nilai rotor main HP dan semacam itu sudah mengganggu, sudah menjadi betak sehingga nilai kocak seraja tak kira gede-gede lagi. Lambat hutan golongan panjenengan mungkin panjenengan lebih sepo daripada kulit. Kamu lambat berdenak anak main HP, tekan keluh nangis ambu main HP sopung kan. Jadi HP kita sudah beri solusi hadirin semuanya Allah. Boleh ngira namanya HP cuma harus dikontrol waktunya belen semacam torok. Jadi bahaya, sangat bahaya termasuk dari kezaliman. Ketika kita anak mak tak nangis nguroi beri HP, kita nguroi berbudi berbingkeng ruwet nyaman saja
Secem lah anak tak nangis. Cuma ada murid macam orang deki. Seorang mentuk tak ada. Orang nak kedung lebur main HP. Seorang keberak tak ada. Orang ya Allah, orang nak kedung lebur main HP. Jadi kita merupakan satu risau dari badan kaula mungkin menjadi risau dari kita bersama tentang anak-anak kita, tentang ingkit kompoi-kompoi kita benar semacam. Maka hadirin sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita, tapi kita doa. Memang pada hadis ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali hari setelahnya lebih jelek daripada hari sebelumnya. Hari bangkit lebih bagus tentang arah laku. Arah laku lebih bagus tentang laku nak boleh. Cuma tidak menutup kemungkinan kita secara individu, secara bik kita tidak menutup kemungkinan untuk semakin baik lagi. Tidak ada tidak mungkin. Ketika kita memang hadis secara global, secara global, kita hadis memang sunatullah hukum paten. Cuma secara bik secara individual kita tidak menutup kemungkinan kalau kita semakin baik, semakin hari semakin baik semakin bagus oleh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita pertama tentang risau didikan anak-anak kita yang harus kita semakin hari semakin aktif. Orang tua harus semakin aktif. Ya mungkin boleh kita di anak ni. Tapi mula tahun dengan dia pikiran anak sini, tahun dia gula kiunan dia anak cedek mula bertahun sini. Tapi mula semakin al di pikiran anak sini kan. Yang pertama, nomor dua hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala kita entah hadirin yang makan suasana Isra ni. Dan gula bahkan gula diri Ustaz Abu Bakar bahkan mungkin sedikit menjelaskan tentang Isra dan selebihnya kita yang akan panjang lebar ceritanya nanti akan dijelaskan pas malam tanggal lekor itu. Mana ada. Oh. Masya Allah, kita akan kita bahas mungkin Isra nikah hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Isra nikah merupakan peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tak bisa fikir kalau dengan akal. Cuma itu merupakan bagi merupakan ujian bagi orang yang beriman apakah kita betul-betul yakin akan peristiwa Isra itu. Makanya setiapnya sebenarnya bumi, setiapnya sebenarnya dunia, sebenarnya bumi kita ini sebagai ujian bagi kita. Sebagai ujian bagi kita. Kita makan ngabes sepeda. Sepeda ini pasti ujian dengan kita, menguji keimanan kita. Apa guna benpian partai jadi sepeda sebisa berdebat dengan tujuan yang tidak Allah. Ini sebagai ujian. Ngabes kanyo. Ngabes bunga dan nyor. Ini kan ujian lagi kita. Apakah kita partai tidak akan nyor rasa bisa makan butuhkan dalam partai tidak Allah. Ini semua yang ada di depan kita ini sebagai ujian dekat kita sebagai orang yang beriman. Maka hadirin mendengar ini peristiwa Isra, peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Kalau berkejadian semalam dari Mekah, perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit Sidratul Muntaha dilakukan hanya dengan waktu satu malam. Ini kamu benar orang iman dan Allah nak bertaja. Maka Abu Jahal Abu Alihada jama'atana ya Muhammad. Karena Abu Jahal tidak keliru. Jadi Rasulullah melakukan Isra acara itu dekat para sahabat, dekat para kaum kafir Mekah. Maka Abu Jahal langsung menantang. Karena iban semua mengumpul sengkok Muhammad. Karena iban mengumpul sengkok. Tak kira mungkin dimakan terjadi. Mana akan terjadi? Cek perjalanan ke surga Jibril setengah malam. Ini kejauh jarak dari Mekah kan? Sidratul Muntaha Masjid Al-Aqsa tidak jauh dah. Masjid Al-Aqsa ini kan terletak di daerah Syam. Masjid Al-Aqsa ini kan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis atau bahasa menang tafsir bahasa dua. Bisa baca Baitul Maqdis, bisa baca Baitul Muqaddas. Dan perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Muqaddas ini sangat jauh.
Bulan Februari dan Mekah ni kan pernah keluar juga tabligh ke Jordan. Jordan ni kan tetangga Palestina. Palestina ni kan sebenarnya Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jadi Masjid Al-Aqsa itu terjadi di Syam, tempatnya di Syam. Syam mungkin sudah terbagi terjadi 4 negara. Namanya Palestina, Jordania, Lebanon, Libya. 4 negara nikah termasuk dari Syam. Makanya Allahumma barik fi Yamanina, Allahumma barik fi Syamina. Nikah Syam dan Yaman takut. Negara Yaman utuh selek makin. Cuma Syam nikah sudah terbagi menjadi 4 negara nikah. Allahumma barik sama kanjeng Nabi fi Syamina. Perjalanan dari Masjidil Haram dekat Masjidil Aqsa ni kegunah ngangkui jalan darat nikah sehari semalam full 24 jam numpak bus seperjalanan darat 1 hari 1 malam baru dapat. Ini Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram dekat Palestina dekat tidak sampai ke setengah malam dekat. Kilayan perjalanan ke atas tidak bisa dinalar dengan akal. Makanya orang-orang Syam ni kan menang ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min masjidil aqsa ila min masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Dah sedih kan ini dalam ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi barakna haulahu nikah memang kenyataannya sedikit Maha suci Allah yang sudah menjalankan yang sama jalan Nabi Muhammad waktu malam. Asra nikah as-sayr bil lail, jalan waktu malam. Isra dari Masjidil Aqsa sampai dapat ke masjid dari Masjidil Haram dapat ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu. Sekak 5 Masjidil Aqsa ke ento paringin barokah dari Allah barakna. Saya paring barokah secara kaulah haulahu dalam sekitar Masjidil Aqsa. Jadi barakna haulahu ni guna nyebut dalam tafsirah nika akan banyak buah-buahan. Jadi pokoknya banyak segala. Kehidupannya napa subur, banyak buah-buahan, banyak hijau dan semacam. Jadi tidak hanya Masjidil Aqsa-nya, mungkin tidak hanya Palestina yang subur, tapi semua 4 negara ini kan yang sudah tercakup di Syam itu subur kapi. Dan memang kenyataannya seperti itu. Boleh penantar ke Assalika, entar ke Jordan boleh setepat lebih tepatnya ke Jordania. Ini kan memang apa saja bumi kata. Terbukti sama Allah Subhanahu wa taala barakna haulahu. Buat apa saja bu? Padahal bukol berasa bu. Bukol juga teman nemu ni kecerah. Bukol ni kecerah abadi mati murah. Masya Allah. Jadi nikah. Jadi barakna haulahu nikah memang subur. Negaranya subur dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin keberkahan di negeri Syam nikah tetap mengalir. Tapi mungkin Syam nikah rata-rata negaranya sudah mengalami peperangan kapi. Palestina perang, Libya perang, Lebanon perang, Kumros itu tak perang, Jordania tak perang. Jordania nikah kalau bahasa Allah nikah tidak perang. Tapi negara-negara lain tetangganya sudah masuk Syam nikah perang. Ada konflik di situ. Di dalam negara ada konflik. Ya tahu yang Allah alam konfliknya karena apa? Ya mungkin Palestina konflik dengan orang Israel kita maklum. Tapi negara-negara lain yang kita tahu nih terjadinya konflik terjadi perang itu karena apa? Hadirin semoga Allah Subhanahu Wa Taala apa rahasianya Nabi Muhammad itu kok entar ke Masjidil Aqsa dulu sebelum orang ke langit. Maka ada buaki wal hikmatu fi hadis sayr hikmah Nabi Muhammad ki epakon ongke pe ki epakon da Allah SWT entar de ka kama
entar ke Masjidil Aqsa liyadhhara syarafuhu ala sa'iril anbiya. Ini bahasa menang tafsir ini gula yang wakil. Karena supaya Nabi Muhammad ini menjadi nampak bahwa Nabi Muhammad ini merupakan afdalur rasul. Seperti yang kita ketahui bahwa setelahnya para nabi ini kebanyakan audit dan syam. Setelahnya para nabi, para al-anbiya wal mursalin ini kebanyakan audit dan negara Syam. Masjidil Aqsa kebanyakan para nabi dan as-salat. Sehingga Nabi Muhammad apa yang ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa apa salat dan Allah SWT apa mengimami. Jika orang saya patut imam biasalah merupakan orang yang paling utama. Yakunu sultana. Mun orang yang patut imam berarti kan jadi pemimpin. Berarti Nabi Muhammad apa jadi imam di Masjidil Aqsa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan afdalul anbiya wal mursalin. Merupakan paling utama para nabi dan paling utama para rasul. Kata Nabi Muhammad terbukti ketika Nabi Muhammad mau melakukan Isra ke itu keipakon mampir di mendak ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad itu merupakan afdalur rasul karena Nabi Muhammad waktu Isa ngimami. Orang sengimami biasanya merupakan orang yang sepaling mulia. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra ampun sudah terjadi. Berarti Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai dapat ke Masjidil Aqsa. Kemudian makin semakin itu sudah sudah terjadi peristiwa Mi'rajnya ini. Jadi peristiwa Mi'rajnya itu Nabi Muhammad SAW menggunakan buruk. Buruk itu merupakan kendaraan fokol ahmar, fokol himar, yang lebih ganteng ketimbang himar. Ya mungkin ini kena kelas alpat kan mungkin. Jadi memang sudah apa istilahnya? Sudah kelas atas. Pak cek larang buruk nih kawan. Biasanya mobil jelarang nih pak cek jelarang. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada peristiwa sebelum itu Nabi Muhammad nikah dicuci istilahnya. Dibersihkan semua sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati dibersihkan oleh malaikat Jibril. Berdua malaikat yang keserabu. Malaikat saja. Mikail malaikat Jibril melalui malaikat Mikail di karabu dan Nabi Muhammad. Kemudian operasi, bahasa makanya kayak operasi mungkin itu lebih nyaman, lebih gampang dipahami. Nabi Muhammad itu kayak operasi, cuma benda operasi yang amankan, tapi operasi secara rohani istilahnya, operasi rohani dengan artian penyakit atas keluar dari tubuh Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu kayak pasal sifat rahman, pasal sifat hilmi, sifat bukan semua sifat-sifat khusus termasuk dekat antara Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu bersih saja dari penyakit atas riya, sum'ah, ujub dan semacamnya. Nabi Muhammad itu pun bersih. Ampun. Sedangkan tinggal peristiwa Mi'rajnya. Mi'rajnya Nabi Muhammad itu merupakan perjalanan dari Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai dekat langit Kaabah atau Sidratul Muntaha. Angka datangi Nabi Muhammad SAW sedang malaikat Jibril menggunakan buruk. Kemudian langit sama dunia, langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Beriksa din Nabi Adam, man anta, siapa ba'am? Jawab, ana Jibril. Artinya malaikat Jibril Nabi Adam. Wa man ma'ak? Siapa itu Jibril? Kabanda kan itu Nabi Muhammad. Ursila ilaih. Apa Nabi Muhammad pakon ke atas Allah SWT maka Nabi Adam dikafaf kataha. Nabi Adam itu buka labang-labang langit. Maka hadirin semuanya Allah, kata ada cerita dulu masalah sama dunia itu. Tapi sama dunia itu langit seperti tidak kesan kalau sarang panjenengan. Kata mun istilah kitab dikenal dengan bahasa sama dunia. Langit yang menjadi penutup dunia, bumi. Lambat itu kalau setan gitu istrokus sam'i ngicok pakai dingan
ngecok pakai dingan keangkui melihat panapas saya kata dari para malaikat saya wahyuakan dari Allah yang akan terjadi di bumi. Jadi termasuk dari kelakuan setan nikah isyraqus sam'i. Kesaking isyraqus sam'i ini kan apa istilahnya? Nguping, bahasa Indonesia nguping. Jadi membiar nikah ngidingakin toko orang ngidingakin nikah isyraqus sam'i, ngidingakin pakai dingan. Jadi setan nikah ndak kelakuan isyraqus sam'i, ngecok pakai dingan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling wahyu ke malaikat kulakku pada tahun 2020, tahun 2019 bakal beda coronanya mana. Lalu di setan ini kan semua apa-apa yang saya kebutuhan dari malaikat dia kayak dihakim di setan. Kayak dihakim. Makanya di setan nikah akhirnya oning sedikit banyak setan nikah akan oning, akan tahu apa yang akan terjadi di bumi. Sehingga setan nikah bakal datang mungkin istilahnya ada kedukun istilahnya. Akan datang ke dukun, cuma setan nikah akan membawa satu kebohongan, satu kebenaran 99 kebohongan. Satu kebenaran 99 kebohongan. Nika saya dari setan kabar. Sehingga menjadi jangan kesambung cuma beda tidak langkong pengabora, muncul beda dukun berkonding nebak. Nika biasanya sekutu dengan setan. Oleh kamu, oleh setan ini ngaku dari betul malaikat lembah yang hilang. Jadi setan lakukan ini, cuma jika dicampur kelakuan. Mun setan jika datang ke bumi, kidengakin budak-budak malaikat, cetung sebener sang perusahaan lecek kebi. Ini ke setan. Jadi makan nambian ni kemun sumpama antara kedukun, siapa saja kedukun, tak oleh. Jadi syirik dari arah tercampur keyakinan kita. Jadi mun sebenarnya ikhtiar ya atau cuma saya sampai bertajadah, tidak kedukun. Bahkan bertajadah menyerah. Allah. Jadi nikah ya, mungkin nikah akan sedikit bongkar kini. Dibongkar rahasianya. Kenapa nikah sedang dukun mauni? Ya mungkin ada memang kelebihan istilahnya karomah. Istilahnya nikah karomah sebenarnya yakin di Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sebagian sebenarnya karomah. Sebenarnya karomah nikah mungkin oleh dari setan nikah. Oleh dari setan ngicok dari malaikat. Budak-budak malaikat ngicok sebenarnya itu selecek sarang bulan sangat. Sekarang kan beda-beda dukun seselan ke. Ya mulai tepat ya dan teman-teman bertahan ini. Mungkin kalau orang yang mulai tepat senikah. Walaupun kalau ada normal pun beda tahan ini. Teman-teman itu tidak ada. Ya mungkin senikah kalau tinggi ya. Mungkin teman-teman itu tidak ada. Ya sekarang kan beda. Sekarang beda di sana. Ini kan bukan untuk suk dan hutan. Tapi beda yang memang untuk ada sebagian yang karomah. Karomah ini kemuliaan dari Allah sebagai kita kekasihan. Banyak sekadang para wali kita oning yang akan terjadi dengan karomah. Tapi ada sebagian yang benih karomah, tapi oleh dari setan. Jangan terlalu juga. Nikah karomah apa dari setan? Ya tanya TV belum tahu ni semua kumna orang ini. Jadi sebenarnya nikah dan TV tahu ni belum tahu ni. Nikah gula di orang ini kan. Nikah karomah apa dari setan ni kan. Napa bersekutu dengan setan, napa dimang kemuliaan Allah. Gula jawab tahun ni. Sekarang memang tahun ni kan, jadi lagi nikah hubungan lagi nikah orang sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sepenting kita sudah karang aduh konah benda yang semacam macam penting lah ya aduh sepenting ikhtiar bayu. Siapa tanya tidak kedua kau, tidak kedua konah. Tapi kalau partainya tidak kedua Allah. Kan, kini kah ada pembahasan menarik tentang sama dunia. Tapi suatu ketika setan ni sengiding hakim budak malaikat, itu mudah malaikat. Bapak ber setan ni hakim doh. Bangkan apa pentong di malaikat ni kan? Pentong ngangkui benih bintang istilahnya, tapi percikan cahaya dari bintang. Pentong di malaikat setan, pentong di setan dari percikan secercah cahaya dari bintang. Pentong di malaikat, pentong. Sekadang ada pribadi sekadang beda cadang matura beda bintang le. Pernah beda bintang le. Lagi kasar para malaikat mentong setan gitu. Para malaikat mentong setan sengiding hakim beda malaikat yang akan terjadi itunya. Makanya kocak cadang matura kebelah bintang le. Tapi kasar bintang lah.
benih bintang, tapi hanya sebatas cahaya dari bintang. Saya kebetong-betong dari malaikat keangkui apa? Keangkui mentong setan malaikat ini ngakin boleh. Makanya setan ni kau, ia mungkin benar-benar sekadang sebab nebak kini kan. Cuma kini kan setung sebenar dengan perusahaan ni cekap. Masya Allah, kon. Ini kan tentang sampai dunia. Jadi Nabi Muhammad pertama ketemu berbicara Nabi Adam. Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam ketika di sampai dunia, langit nomor 2. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad nomor 2, kita ketemu Nabi Yahya Nabi Isa, langit nomor 2. Sami bercakap nah, man anta siapa ba'ad, gula malaikat Jibril, bersapa Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad ini kesempatan pertama ketemu Nabi Yahya Nabi Isa, nomor 3 ketemu Nabi Yusufnya. Asalis Nabi Yusuf, nomor 4 ketemu Nabi Idris, nomor 5 ketemu Nabi Harun, nomor 6 ketemu Nabi Musa, nomor 7 ketemu Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Nabi Muhammad ke dekat Sidratul Muntaha. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad ke dekat Sidratul Muntaha termangkilan Allah, cuma kentoh Nabi malaikat Jibril tak ngereng. Itu Nabi Muhammad cerita makiyah sama Allah, kata ke Jibril. Hadirin semuanya, ada hikmah. Jadi tunggu namun sumpah sareng panjenengan memperingati Isra Mi'raj, kento harus ada hikmah saya ambil. Benih kunggorong dengan cara memelolo, benih kunggorong membeda pengajian saja melolo, benih berkunggoro banyak benar, benih kunggoro bitong onjengan senapa kalian lah. Tapi di balik itu harus ada hikmah. Nah, apa sih bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini kan? Maka hadirin, peristiwa hikmah yang paling besar agak dia sarang bagi kalau sarang panjenengan uning, hikmah yang paling besar dalam peristiwa Isra keadaan itu difardukannya, diwajibkannya melakukan sholat. Ketika sarang panjenengan uning, kenapa kok sampai Nabi Muhammad dipanggil ketika Allah mewajibkan sholat dekat para muslimin kita? Kata dari sebagian ulama karena dari agung sholat. Bahkan kanjeng Nabi ada man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Pas orang sini gelakin sholat sengaja karena tak boleh maka kafir orang ini kata kanjeng Nabi. Kata dari penting sholat sebagai kajian itu. Bahkan turun para ulama tengguna tidak ada amal apapun ketika ditinggal langsung kafir kecuali sholat. Iyyaka wa tarkas sholat. Saya nggak tengah saya sampai nenggelakin sholat. Karena peristiwa untuk mewajibkan sholat, itu sungguh sangat dahsyat. Itu sudah di luar alar manusia. Pas saya rasa bisa duka. Pas saya rasa bisa duka dekat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kan teman apa? Itu aku mewajibkan sholat dekat umat Muhammad. Maka hadir semenjak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kalau ini dilakukan sholat karena sengaja. Jangan sampai kalau dilakukan sholat karena sengaja. Maka kejam-kejam Nabi sampai tak ada jangan lakar niat tak ada jangan apa-apa dikafar. Alhamdulillah. Betul-betul kafir. Maka hadir semenjak Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada cerita boleh deki senalakan Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak mereksani Nabi Muhammad. Jadi saya mereksanin Nabi Muhammad berapa sewajib pakin Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa saya periksa. Nah, Nabi sebenarnya langit kepengen. Apa-apa Nabi Ibrahim tak mengalami periksa dari Nabi Muhammad. Apa-apa Nabi Ibrahim kok tidak berani menanyakan dari Nabi Muhammad karena Nabi Ibrahim itu mengangkat Khalil. Nabi Muhammad Habib. Jadi lebih tinggi Habib timbang Khalil. Lebih tinggi Nabi Muhammad mangkat. Sehingga Nabi Ibrahim itu kudus. Sehingga Nabi Muhammad turun dan lebih langit kapeng 6 baru Nabi Musa itu berkesanin apa wajib bakin dari Allah wajib bakin sholat zakat belian semacam sehingga sampai 4 kali 5 waktu. Cuma 5 waktu itu tidak mengurangi pahalanya sezakat. Maka jangan semenjak Allah Subhanahu Wa Taala itu peristiwa Isra Mi'raj mungkin sedikit cerita dari peristiwa Isra Mi'raj setiap tahun bahkan tiap tahun bukan golong serang panjenengan mobil di Isra Mi'raj tapi untuk tahun mungkin kita harus mengambil hikmah. Harus ada hikmah di balik peristiwa, harus ada hikmah di balik acara. Kenapa hikmah yang tidak ada itu? Jangan sampai ujian bolu serang panjenengan, ada yang digelakin sholat.
bahkan sebelum para ulama kiburu tidak ada dahulu para sahabat, dahulu para ulama yang tentang amal, tentang kelakuan yang ditinggalkan sampai kafir kecuali kelakuan sholat. Mun kelakuan selain tak sampai kafir kan. Mun sangat tak apa sah, enten tak sampai kafir, paling guru dosa. Azina enten tak sampai kafir, paling guru dosa aja. Tapi mun sholat, naudzubillah, mun semua ditinggalkan dengan secara sengaja, fakir kafir itu. Tarikus sholat. Orang sedang lagi sholat kata kafir ketika ditinggalkan secara sengaja. Makanya hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal kita tingkatkan boleh tentang ibadah kita. Ibadah kita tingkatkan boleh. Mun bisa solat itu jadi TV. Mun bisa masjid Al-Munsyadi kata pakful. Sekadang kita ni kan egois sekadang ni. Boleh berlebihan ni kan sekadang karena TV. Terus orang lain nyaman, tapi abang TV tidak mau memperbaiki. Ini hukum. Nikah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mungkin makan sedikit kita singgung mungkin anggap makan pemerintahan zalim. Okey. Anggap dulu pemerintahan zalim. Kau jasa kasak dengan pemerintah negeri kau ini boleh. Anggap makanlah pemerintahan zalim. Cuma sekadang manusia nikah umat tak sadar. Kenapa kok pemerintahnya zalim? Ya karena ulama zalim. Ini karena rakyat zalim. Makin coba ketika umat nikah sudah abadi boleh oleh Allah, maka Allah bakal ngangkat presiden Sa'atin. Ketika ulama salbut, rakyat salbut, ya saya datang memimpin zalim. Ya makin salah saya coba. Presiden ada rakyat dulu. Rakyat itu salah dulu kenapa? Walaupun rakyat itu semakin jauh dari Allah. Ini kan kita kata pohon dari macam presiden seadil. Kan manusia nama siap ibu maksiat punya istabil je. Aku tak ada kan tak ada. Saya kan ini kena ubah lekor mereka. Mungkin tidak ada perubahan dalam masyarakat. Tak ada menang nih seadil lagi. Masya Allah. Nanti kita kata egois ki. Karena petibi sekitar bulan bian ni. Terus pemimpin seadil tapi bulan bian tanda adil. Maka kita makan nikah, ya kita harus perbaiki diri kita dulu. Mudah diri berlebihan, doa ke Allah. Maka kita akan baru berkuar-kuar, tidak ada doa. Tidak ada doa ke Allah. Ulamaan senega kiamat kan banyak ulama jual ayat. Kangku isi perut, bulan semacam. Jadi kita mentera pemimpin seadil, ya kita perbaiki dulu tore. Umpam kita dibuka lekor nikah. Kita perbaikin dulu. Pokoknya pun insyaallah Masjid Al-Munsyadi 5 waktu tahun pada sholat Jumat, insyaallah Jokowi kekar tahun depan rekornya. Siap lagi. Masya Allah. Jadi kita perbaiki diri kita dulu. Insyaallah kita akan ada saatnya bakal memimpin seadil. Mungkin kita tak bagus. Orang bicara menjadi kalau tak kena tapi mungkin negara orang. Dari ulamaan banyak tak kena, dari rakyat banyak tak kena, pemimpin tak kena boleh, ulen semacam tu repot orang makin. Jadi menurut kita ingin pemimpin yang adil, maka kita harus perbaiki diri dulu. Padahal orang ini bini kasar, orang ini bini, orang ini binian ni kan, binian, orang laki bini. Laki bini sekadang boleh benda egois. Pokoknya engkau terus bini solehah. Tapi selaki tanda soleh. Pokoknya si bini harus bagus. Selaki bagi tak bagus kecil iya. Dia kan benar-benar nak nikah. Jadi kalau cuma terus bagus, saya harus bagus kapi. Jadi makanya as-salihat adalah mah. Yang ayat Quran masa. As-salihat adalah misteri. Pokoknya orang yang saya bagus bukan oleh si bagus. Orang sejuba bukan oleh sejuba. Ini jadi cerminan dari kita. Jadi kalau kita ingin istri kita solehah, ya kita harus berperfeksi ya. Cek egois setiap orang. Kita harus bagus kia, ya sebini insyaallah juga bagus ki. Ya jadi ini sebini menurut lagi bagus, ya harus sebini bagus kada. Baru selaki bakal bagus. Padahal orang nak nikah. Nikah contoh kecilnya dalam rumah tangga. Lebih besarnya adakah kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin diparengi apa istilahnya? Diparengi
pemimpin zalim, ya karena kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tak kerja, banyak yang tak kerja, pergaulan laki bini bebas, zina di mana-mana, banyak yang tak kerja, masjid kosong, banyak yang berumur ingin didirikan di kopeng seganan keluar di kopeng sendiri. Maka kita insya Allah kita perbaiki lagi kehidupan kita, peristiwa Isra Mi'raj dijadikan momentum kita sebagai keadaan kita semakin bagus boleh, semakin bagus boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin kita bisa berdapat alihkan goleh barang lebih nanyuan bangga Nabi benar kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi keluar kata berdiri di kebutuhan bahkan kalau tidak. Hadza sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qulna ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jamalika wa 'azimi sultanik. Ya Rasulana 'an 'alaik anta kama asnata 'ala nafsika lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hina radit. Lakal hamdu hina radit. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tarzuqna husnal hitam. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك أعمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع أهوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شقوى يا دائم المعروف يا قادم الإحسان. اللهم يا الله لا بد لنا من لقائك، لا بد لنا من لقائك يا الله. اجعل عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وحجنا مبرورا وسعينا مشكورا وتجارتنا لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من النار سالمين غانمين فرحين مستبشرين وعبادك الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. اللهم اغفر وبلغ ثواب ما قرأنا وما هللنا وغيرها من فعل الخيرات والصدقات هادية واصلة وبركة نازلة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الأنبياء والشهداء والصالحين وجميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والفاسرين وجميع متابعة المجتهدين ومقلد الدين وإلى حضرة جميع آبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وجميع من نسب إلينا وإليكم أجمعين وإلى حضرة اجتمعنا هنا بسببه. عسى الله يغفر جميع ذنوبهم ويكفر عن سيئاتهم وإن رحمتك واسعة إنك ولي عن عذابهم. Ya Allah, dan terakhir mantaran Kota Ustaz Abu Bakar, mantaran setiap orang sesoleh, mantaran setiap orang setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mantaran orang setiap orang takut tidak orang sempurna, dan kedua orang sempurna, sebab tidak akan menang, sebab tidak akan nasarna ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah.